Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi saya ucapkan kepada Bu Sofi dan Bu Tantina selaku dosen pengampu mata kuliah AKM 2 kelas E dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari grup J akan mempresentasikan hasil kerja dan diskusi kami mengenai pembahasan soal ketihan minggu pertama. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Andrea Maharani dengan NPM Mahir 201, dan rekan-rekan saya, Safila Della Rosa dengan NPM Mahir 124, Lianda Nandia Putri dengan NPM Mahir 134, dan Oktivani Sisilia dengan NPM Mahir 202. Baik, di sini saya Safila akan menjelaskan tentang jawaban dari soal P15.2. Jadi pada soal sudah disajikan yaitu transaksi dan penyajian saham treasury. Nah, untuk soalnya, yang pertama adalah siapkan entry jurnal untuk mencatat transaksi saham treasury pada tahun 2022 dengan asumsi Clemson menggunakan metode biaya. Kemudian soal yang kedua adalah siapkan bagian ekuitas dari laporan posisi keuangan pada tanggal 30 April 2022. Laba bersih untuk 4 bulan pertama tahun 2022 adalah $130.000. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban dari soal A, yakni membuat entry jurnal. Jadi pada tanggal 1 Februari itu ada transaksi Clemson membeli kembali 2000 saham treasury dengan harga $19 per saham. Jadi jurnalnya adalah saham treasury sebesar 38.000 pada akun debit didapat dari 2.000 dikali $19. Kemudian di akun kredit ada kas yakni juga sebesar 38.000. Selanjutnya adalah transaksi pada tanggal 1 Maret yakni 800 lembar saham treasury yang dibeli kembali di atas diterbitkan kembali dengan harga $17 per lembar. Jadi jurnalnya adalah kas sebesar $13.600 pada akun debit didapat dari $17 dikali dengan 800. Kemudian di akun debit juga ada laba ditahan. Di sini sebesar $1.600 didapat dari 800 dikali $2. Kenapa $2? Karena sebelumnya saham treasury itu ada senilai $19. Namun pada 1 Maret ini dibeli dengan harga $17. Jadi selisihnya adalah $2. Kemudian di akun kredit ada saham treasury yakni sebesar $15.200 didapat dari 800 dikali $19. Kemudian selanjutnya adalah transaksi pada tanggal 18 Maret yakni 500 saham treasury yang dibeli kembali di atas diterbitkan kembali dengan harga $14 per saham. Jadi jurnalnya adalah sama seperti sebelumnya, yakni kas pada akun debit sebesar $7.000 didapat dari 500 dikali dengan $14. Kemudian ada laba ditahan di akun debit juga sebesar $2.500 didapat dari 500 dikali $5. Kenapa $5? Karena selisihnya adalah $5. Kemudian di akun kredit ada saham treasury sebesar 9.500 didapat dari 500 dikali $19. Selanjutnya adalah transaksi pada tanggal 22 April yakni 600 lembar saham treasury yang telah dibeli kembali di atas diterbitkan kembali dengan harga $20 per lembar. Jadi jurnalnya adalah yang pertama adalah kas di akun debit yakni sebesar $12.000 didapat dari 600 dikali dengan $20. Kemudian di akun kredit ada saham treasury sebesar $11.400 didapat dari 600 dikali dengan $19. Kemudian di akun kredit juga ada saham treasury premium sebesar $600. Baik, di sini saya juga akan menjelaskan tentang instruksi soal B. Jadi membuat bagian ekuitas dari laporan posisi keuangan. Jadi Clemson Company
Stockholders Equity 30 April 2022. Yang pertama ada modal saham biasa, nilai nominal $5, 20.000 lembar saham yang diterbitkan, 19.900 saham yang beredar, ini sebesar $100.000 didapat dari soal. Kemudian ada modal disetor yang melebihi nilai nominal saham biasa sebesar $300.000, ini juga didapat dari soal. Kemudian ada modal disetor dari saham treasury, ini sebesar $600 didapatkan dari jawaban instruksi soal A, yakni pada transaksi April tanggal 22. Kemudian ditotal atau dijumlahkan menjadi $400.600. Nah, kemudian ditambah dengan laba ditahan, yakni $445.900, yang nanti penjelasan caranya akan saya jelaskan setelah video ini. Kemudian dijumlahkan menjadi $846.500. Kemudian dikurangi dengan treasury stock, yakni sebesar $1.900, yang nanti penjelasan caranya juga akan saya jelaskan setelah video ini. Selanjutnya, total keseluruhan dari stockholders equity-nya menjadi $844.600. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jumlah dari laba ditahan sebesar $445.900 itu dapat dari mana. Jadi yang pertama adalah saldo awal dari laba ditahan itu sebesar $320.000. Ini tuh ada pada soal. Nah, kemudian dikurangi dengan penerbitan kembali pada tanggal 1 Maret. Ini sebesar 1.600. Ini didapat dari jawaban dari instruksi soal A. Kemudian ada juga penerbitan kembali pada tanggal 18 Maret. Ini juga didapat dari jawaban dari soal A sebesar $2.500. Nah, kemudian ditambahkan dengan ini laba bersih pada instruksi soal, yakni $130.000. Jadi totalnya adalah $445.900. Selanjutnya ini adalah penjelasan treasury stock sebesar 1.900 itu didapat. Jadi yang pertama adalah treasury stocknya itu saldo awalnya adalah 0. Kemudian ada purchase pada tanggal 1 Februari itu sebesar $38.000 didapat dari jawaban instruksi soal A. Kemudian dikurangi dengan penerbitan kembali atau penjualan pada tanggal 1 Maret ini sebesar $15.200. Ini juga didapat dari jawaban instruksi soal A. Kemudian ada juga sale pada tanggal 18 Maret, ini juga sebesar $9.500, juga didapat dari jawaban instruksi soal A. Kemudian pada tanggal 12 April ada sale juga sebesar $11.400, ini juga didapat dari jawaban instruksi soal A. Nah, kemudian dijumlah menjadi $1.900. Baik, soal selanjutnya adalah soal P15.3. Hedge Company memiliki dua kelas modal saham luar biasa yaitu sebesar 8%. Preferensi nilai parinya adalah €20 dan €5 untuk pari biasa. Lalu pada tanggal 31 Desember 2014, akun-akun berikut maksud saya 2021, akun-akun berikut ini termasuk dalam ekuitas, yaitu yang pertama ada modal saham preferen sebanyak 150.000 lembar saham, yaitu sebesar €3 juta. Lalu yang kedua ada modal saham biasa sebanyak 2 juta lembar saham, yaitu sebesar €10 juta. Lalu ada premi saham preferen sebesar €200.000 untuk premi dan ada premi saham biasa yaitu sebesar €27 juta. Lalu
didapat saldo labanya yaitu sebesar 4.500.000 euro. Lalu diperlihatkan pula transaksi-transaksi yang mempengaruhi ekuitas selama tahun 2022, yaitu yang pertama pada tanggal 1 Januari yaitu transaksi 30.000 lembar saham preferen diterbitkan pada harga 22 euro per saham. Pada tanggal 1 Februari 50.000 lembar saham biasa dikeluarkan dengan harga 20 per saham. Lalu pada 1 Juni pembagian saham 2 untuk 1 nilai nominal dikurangi menjadi 2,50 euro. Lalu pada 1 Juli 30.000 lembar saham treasury bisa dibeli dengan harga 10 per saham hedge menggunakan metode biaya. Lalu pada tanggal 15 September 10.000 lembar saham treasury diterbitkan kembali dengan harga 11 euro per saham. Pada tanggal 31 Desember, dividen preferensi diumumkan dan dividen biasa didapat 50 pence per saham diumumkan. Lalu pada tanggal 31 Desember, penghasilan bersihnya adalah 2.100.000 euro. Lalu pada soal diminta untuk menyiapkan bagian ekuitas dari laporan posisi keuangan untuk hedge company pada 31 Desember 2015 dan diminta untuk menampilkan semua perhitungan pendukungnya. Baik, selanjutnya pada slide ini ditampilkan bagian ekuitas dari laporan posisi keuangan hedge company, di mana di situ terdapat yang pertama ada capital stock atau stok modal, yaitu terdiri dari saham preferen dengan nilai nominal sebesar 20 euro dan 8% dari 180.000 saham diterbitkan dan saham biasa yang beredar dengan nilai nominal sebesar 2,50 euro tertulis dengan nominal sebesar 3.600.000. Lalu 4 juta selanjutnya terdiri lagi dari 4.100.000 lembar saham diterbitkan dan 4.080.000 saham beredar sebesar 10.250.000. Sehingga didapat jumlah keseluruhan modal sahamnya adalah sebesar 13.850.000. Selanjutnya ada tambahan modal yang disetor. Di situ tertulis modal yang melebihi par preferensi yaitu sebesar 260 euro dan melebihi par umum yaitu sebesar 27.750.000 euro. Lalu dari saham treasury yaitu sebesar 10.000. Nah, ketiga dari yang telah saya sebutkan tadi menempati pada posisi debit. Lalu mereka semuanya dikalkulasikan sehingga dihitung bahwa total modal yang disetornya adalah 41.870.000. Lalu mengingat bahwa hedge company mempunyai standar yaitu labanya itu ditahan, maka 41.870 itu dikurangkan oleh laba ditahan dari hedge company yaitu sebesar 4.272.000. Lalu sehingga total modal keseluruhan dan laba ditahannya yaitu sebesar 46.142.000. Lalu yang terakhir saham treasury, di mana yang akan menjadi pengurang yang di dalam laporan ekuitasnya itu akan menjadi pengurang dari semua modalnya yaitu
terdapat saham treasury sebesar 20.000 lembar saham biasa dengan nominal 200.000, sehingga dikurangkan dan didapatlah bahwa total ekuitas pemegang sahamnya yaitu sebesar 45.942.000. Selanjutnya pada slide berikut ini diperlihatkan perhitungan pendukung yang digunakan untuk menentukan ekuitas dalam laporan posisi keuangan hedge company. Perhitungan dimasukkan dalam akun T, dan di sebelahnya terdapat keterangan dengan nomor-nomor yang menyatakan bahwa angka tersebut didapat dari mana. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait soal P15.4. Nah, jadi di soal ini itu Sales S.A. Carter mengesahkan penerbitan 100.000 saham biasa dengan nilai nominal 10 euro dan 50.000 saham preferen dengan nilai 50 euro. Nah, transaksi berikut ini, transaksi yang di bawah ini melibatkan penerbitan saham yang telah diselesaikan. Jadi setiap transaksi itu bersifat independen dari transaksi lainnya. Ada transaksi apa saja? Jadi yang pertama yaitu menerbitkan obligasi senilai 10.000 euro. Nah, 9% yang dibayarkan pada nilai nominal itu memberikan satu saham preferen sebagai bonus. Pada saat itu dijual dengan harga 106 euro per sahamnya. Kemudian yang kedua yaitu ada transaksi menerbitkan 500 saham biasa untuk mesin. Nah, mesin tersebut ini telah dinilai seharga 7.100 euro. Nah, nilai buku penjualan itu ada di 6.200 euro. Nah, harga pasar terkini saham biasa itu ada di 16 euro per sahamnya. Kemudian transaksi yang ketiga yaitu menerbitkan 375 saham biasa. Nah, kemudian ada 100 saham preferen dengan jumlah sekaligus yang di total itu sebesar 10.800 euro. Nah, saham biasa ini dijual pada harga 14 euro dan saham preferen ini dijual dengan harga 65 euro. Selanjutnya transaksi yang keempat yaitu menerbitkan 200 saham biasa dan 50 saham preferen untuk perabotan dan perlengkapan. Nah, saham biasa ini memiliki nilai wajar 16 euro per sahamnya. Kemudian perabot dan juga perlengkapan ini memiliki nilai wajar 6.500 euro. Nah, dari semua transaksi ini kita disuruh mencatat dan membentuknya menjadi jurnal entry. Nah, baik, berdasarkan 4 transaksi sebelumnya yang sudah dijelaskan, kita itu disuruh menyusun jurnal entry. Jadi, untuk jurnal entry-nya sendiri, yaitu di transaksi pertama, kita mendebitkan kas, di mana kas ini sebesar 10.000 euro. Kemudian kita juga mendebitkan diskon on bonds payable, yaitu sebanyak 106 euro. Kemudian kita mengkreditkan bonds payable sebesar 10.000 euro. Kemudian kita juga mengkreditkan preference stock sebesar 50 euro dan juga mengkreditkan paid in capital in excess of par, yaitu dengan mengurangi diskon bonds payable tadi dengan preferred stock, yaitu menghasilkan 56 euro. Kemudian di transaksi kedua, untuk pencatatan jurnalnya sendiri, kita itu mendebitkan equipment. Nah, equipment ini nilainya diperoleh dari 500 euro dikali 16. Totalnya yaitu 8.000 euro. Nah, kemudian kita mengkreditkan common stock atau saham biasa, yaitu sebanyak 5.000 euro. Kemudian kita juga mengkreditkan paid in capital in excess of par, yaitu sebanyak 3.000 euro. Nah, selanjutnya kita di transaksi yang ketiga nih. Nah, transaksi yang ketiga ini kita mendebitkan kas yaitu sebanyak 10.800 euro. Kemudian kita mengkreditkan preferred stock yaitu dari perkalian 50 dikali 100 yang menghasilkan 5.000 euro. Selanjutnya kita juga mengkreditkan paid in capital in excess of par preferred. Jadi ini tuh nilainya dari total, kemudian nilai par preferred ini dibagi total, kemudian dikurangi dengan preferred stock. Nah, menghasilkan nominal sebesar 974.
Kemudian kita juga mengkreditkan common stock dengan dari hasil perkalian 10 dikali 375. Nah, hasilnya yaitu 3.750 euro. Nah, selanjutnya kita juga mengkreditkan paid in capital in excess of par common. Jadi ini tadi itu seperti yang paid in capital in excess of par preferred, cuma ini kita menggunakan saham biasa. Jadi dari saham biasa tadi itu dibagi dengan keseluruhan, kemudian dikali dengan total cash-nya, dan terus kita kurangin dengan 3.750 dan menghasilkan nominal 1.076 euro. Nah, transaksi yang keempat yaitu kita mendebitkan akun equipment, di mana akun equipment-nya itu sebesar 6.500. Selanjutnya kita mengkreditkan akun preferred stock yaitu sebesar 2.500 euro. Selanjutnya kita juga mengkreditkan paid in capital in excess of par preferred dengan nominal 800 euro. Kemudian common stock kita juga mengkreditkan akun common stock yaitu dengan nominal 2.000 euro dan juga mengkreditkan akun paid in capital in excess of par common yaitu sebesar 1.000 euro. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.